Haleluya. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Tanggal 19 November 2022. Tetaplah berjalan dalam iman. Saudaraku yang terkasih, sudahkah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan di dalam doa kita pagi hari ini? Dan sudahkah kita saling memberi senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Wahyu 11 ayat 4 sampai dengan 12. Dan Injil Lukas 20 ayat 27 sampai dengan 40. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Banyak saudara di kalangan kita enggan berbicara kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, saudara. Jangankan itu, saudara, tentang kematian pun merasa takut untuk dibicarakan. Banyak yang beranggapan bahwa untuk apa memikirkan hal-hal nanti setelah kehidupan ini. Tidakkah lebih penting untuk fokus pada kehidupan sekarang ini saja? Apalagi ketika hidup saat ini terasa berat, penuh perjuangan dan banyak sekali kesulitan. Pada dasarnya apa yang terjadi di depan mata kerap membatasi kita untuk melihat sesuatu yang melampaui kenyataan itu, saudara. Begitulah orang-orang Saduki, bahkan banyak juga orang beriman pada saat ini yang menganggap remeh dan mengabaikan setiap pembicaraan mengenai hidup sesudah kehidupan saat ini. Akibatnya tidak lagi mempersiapkan hati untuk menghadapi kematian dan kehidupan setelah kematian. Injil hari ini, saudaraku yang terkasih, Yesus mau kita memahami dan mengerti akan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Tuhan Yesus mau menantang kita semua, saudara. Seperti halnya kepada orang-orang Saduki untuk melihat hidup bukan hanya sebatas kehidupan saat ini saja, saudara. Namun melampaui batasan-batasan yang kelihatan untuk memaknai kehidupan lebih luas dari sekedar peristiwa yang biasanya kita alami. Dan untuk memandang kehidupan dari cara Tuhan memandangnya. Dengan itu, saudara-saudaraku, kita akan mampu menjalani kehidupan yang sama dengan cara yang berbeda. Dalam memahami dan merenungkan Injil yang panjang hari ini, saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini harus menyadari, saudara, akan hidup yang kita jalani, yang mana masih terikat kawin dan dikawinkan, hawa nafsu, keserakahan, yang semuanya membuat kita terjebak di dalam dosa. Dalam keberdosaan kita kerap mengalami kekecewaan, putus asa, marah, benci, sakit hati, dendam, mungkin juga patah hati, saudara. Kita terus berjuang dalam kehidupan di dunia ini dengan berbagai cara, saudara. Kita sebagai musafir yang terus berjuang menuju tempat tinggal kita yang tetap, yang telah disediakan Allah dengan berbagai salib yang harus kita jalani. Dan kitalah para pemikul salib itu. Ironisnya, saudaraku, kita sering menolak atau menjauhi salib-salib kita. Perlu kita pahami bahwa ada suatu fase yang mana kita semua harus hadapi demi tercapainya ke tempat tinggal yang kita tetapkan nanti, saudara. Fase itu adalah kematian. Suatu fase di mana kehidupan kita tidaklah lenyap, melainkan diubah. Tubuh yang ragawi kita akan menjadi tubuh rohani yang tetap bisa dikenal. Kita lihat, saudara, Tuhan Yesus setelah bangkit pun masih dikenal para murid-muridnya, saudara.
Kita pun akan mengalami hal yang sama. Akan tetap saling mengenal dan memahami satu sama lain. Dalam hidup yang akan datang saudaraku, tidak ada lagi kematian. Sebab dosa tak dapat masuk ke sana. Pun tidak ada perkawinan, tidak ada kawin dan dikawinkan. Sebab setiap kita tidak lagi dapat menikmati kesenangan dari relasi seperti halnya dalam perkawinan. Seperti dikatakan Yesus, saudaraku yang terkasih. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat. Dan mereka adalah anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan. Lukas 20 ayat 35 sampai dengan 36. Setelah kebangkitan, setelah penghakiman terakhir saudara, kita memasuki fase kehidupan kekal. Sesuai vonis penghakiman, apakah kita kekal di api neraka karena perbuatan kita yang tak terampuni, atau kita kekal di kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah kita menjadi makhluk surgawi. Kita akan sama seperti malaikat. Peran kita sama dengan mereka, martabat kita sama di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, adakah kita merindukan akan menjadi makhluk-makhluk surgawi, saudara? Rindu kembali ke tempat asal kita, saudara. Merindukan akan kehidupan kekal abadi bersama para malaikat di surga. Ini semua tergantung dari perbuatan baik dalam kebenaran selama kita menjadi musafir di dunia ini. Kita harus selalu berjuang terus, saudara. Berjuang dalam meraih kemenangan iman. Di mana kita harus tetap bertahan memikul salib kita dengan selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Setiap kita bertahan dalam iman, setiap menjalani salib kita, maka saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan menerima anugerah mahkota kemuliaan dari Allah Bapa. Maka saudaraku yang terkasih, tetaplah teguh dalam iman, tetaplah berjuang dalam kebenaran iman. Berkat kasih Yesus yang mengasihi kita bersama Roh Kudus yang membimbing dan menuntun kita, kita dimampukan untuk berjalan dalam iman kebenaran kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.